warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak video ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Yang pertama, kelompok 1, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Media ini membantu menyampaikan materi secara efektif, meningkatkan motivasi siswa, memudahkan pemahaman konsep yang kompleks, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Berbagai jenis media yang sering digunakan meliputi media visual atau gambar diagram, audio atau rekaman suara, dan audio visual video. Pemilihan media harus disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks materi. Adapun landasan media pembelajaran, yang pertama landasan psikologis, yang kedua landasan teknologis, yang ketiga landasan sosiologis, yang keempat landasan filosofis, dan yang kelima adalah landasan didaktis. Dengan landasan ini, media pembelajaran dapat dirancang secara optimal untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Selanjutnya, ringkasan dari kelompok 2 yang berjudul klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori untuk memudahkan pemilihan sesuai kebutuhan. Berikut adalah beberapa klasifikasi utama. Yang pertama, berdasarkan indera yang digunakan, yaitu media visual, audio, dan audio visual. Yang kedua, berdasarkan teknologi yang digunakan, yaitu media tradisional dan media modern atau berbasis teknologi. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik penggunaan, yaitu media berbasis cetak, berbasis proyeksi, dan media berbasis objek atau benda nyata. Yang keempat, berdasarkan fungsinya dan pembelajaran, yaitu media pembelajaran ekspositori dan media pembelajaran interaktif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ringkasan dari kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu media dan teknologi dalam pendidikan serta teknologi pembelajaran. Media dan teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan modern dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik proses pembelajaran. Media pembelajaran membantu menyampaikan informasi dengan lebih jelas, menarik perhatian siswa, dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih kompleks. Sementara itu, teknologi dalam pendidikan memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Teknologi pembelajaran sebagai penerapan teknologi dalam konteks pendidikan mencakup pengembangan alat dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, mendukung berbagai gaya belajar, dan mendorong keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Secara keseluruhan, penggunaan media dan teknologi pendidikan serta teknologi pembelajaran membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, adaptif, menjawab kebutuhan zaman, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih efektif. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan kelompok 5, pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membuat materi lebih mudah dipahami, menarik, dan relevan bagi siswa. Dalam proses serta kesesuaian media dengan metode dan koneksi pembelajaran. Melalui pengembangan media yang inovatif dan interaktif, pembelajaran dapat lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar. Selain itu, pengembangan media pembelajaran yang didukung teknologi modern dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan siswa, serta mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Secara keseluruhan, pengembangan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar, memperkaya pengalaman belajar siswa, dan mendukung terpercayanya tujuan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, materi dari kelompok 6 yaitu blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan kelas tatap muka dan belajar melalui internet atau online. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti video, modul digital, atau platform pelajar. Selanjutnya, keuntungan blended learning,
ialah siswa dapat belajar sesuai kecepatan mereka, menghemat waktu di kelas untuk diskusi atau kegiatan praktis, juga membuat pembelajaran lebih menarik dengan berbagai media. Adapun tantangan learning yaitu memerlukan akses internet dan perangkat yang memadai. Siswa dan guru harus paham teknologi, membutuhkan kemampuan untuk belajar mandiri.